Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Dewi Agustina dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan UTS saya, mata kuliah Manajemen Logistik. Logistik dan pemasaran. Apa itu logistik? Logistik adalah suatu rangkaian upaya yang mencakup efektivitas perencanaan, implementasi, sampai pengawasan atas suatu proses perpindahan produk barang atau jasa, energi atau sumber daya lain dari mulai titik awal hingga titik pengguna. Seluruh aktivitas logistik dilakukan untuk mencapai tujuan utama, yaitu memastikan ketersediaan barang dan pengiriman tepat waktu ke lokasi yang dituju. Terdapat rangkaian kegiatan logistik yang harus dilakukan perusahaan, yaitu pengadaan barang, kegiatan produksi, dan distribusi. Dalam prosesnya, aktivitas logistik mempunyai standar performa tertentu yang harus diraih. Adapun tingkat kinerja yang harus diraih dalam kegiatan logistik adalah lahirnya keseimbangan antara kualitas pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan demi menyentuh tujuan akhir perusahaan. Ada 5 komponen penting dalam logistik, yaitu 1. Lokasi fasilitas logistik. Jaringan lokasi fasilitas adalah komponen yang harus dan wajib dimiliki oleh suatu perusahaan. Tujuannya tidak lain adalah untuk merencanakan dari mana dan kemana material serta produk barang akan diangkut. Nah, sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada pelanggan yang memiliki hubungan langsung dengan produk, maka perusahaan harus menyediakan fasilitas lain yang mencakup pabrik, gudang, dan toko pengecer. 2. Transportasi. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam sistem logistik, biasanya suatu perusahaan memiliki 3 alternatif untuk mendukung berbagai kemampuan alat transportasinya, yaitu armada, melakukan suatu kontrak tertentu yang bisa diatur dengan spesialis transport agar bisa memperoleh kontrak jasa pengangkutan. Mendapatkan berbagai jasa dari perusahaan transportasi yang sudah mengantongi izin yang menawarkan jasa pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dengan biaya yang sudah disepakati. Untuk merancang suatu sistem logistik, disarankan untuk memperhatikan beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kualitas pelayanan transportasi, yaitu biaya, kecepatan, dan konsistensi pengiriman. 3. Manajemen pengadaan persediaan. Dalam sistem logistik merupakan bagian dari struktur perusahaan yang berperan dalam mengatur tingkat persediaan barang. Pihak perusahaan harus mampu mengelola dan mengatur cara dalam mendapatkan persediaan, proses penyimpanan, hingga persediaan tersebut nantinya bisa dikeluarkan atau dimanfaatkan. Yang keempat, komunikasi. Aktivitas saling berbagi informasi pada seluruh kegiatan logistik. Komunikasi yang buruk dalam sistem logistik bisa menimbulkan masalah yang serius. Yang kelima, penyimpanan. Dalam hal ini, penyimpanan mencakup seluruh aspek operasional logistik seperti pengepakan, pergerakan, dan pengemasan. Seluruh aspek tersebut berkaitan dengan arus persediaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan atas suatu produk atau material tertentu. Mengapa logistik itu penting? Logistik memainkan peran penting dalam perdagangan komoditas, sebab berhubungan erat dengan penyimpanan dan pengiriman fisik komoditas. Peran logistik di perusahaan, tim logistik yang bisa bekerja secara efektif dapat meningkatkan kualitas pemasaran dengan memberikan proses perpindahan yang lebih efisien pada suatu produk dari penjual kepada pelanggannya. Berikut ini adalah beberapa peran logistik dalam suatu perusahaan. Pemasaran. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah suatu kegiatan yang penting. Kegiatan penting ini harus dilakukan sebuah perusahaan.
Gunanya adalah untuk meningkatkan usaha serta menjaga kelangsungan hidup di dalam perusahaan tersebut. Di samping melakukan pemasaran, sebuah perusahaan juga perlu mengkombinasikan beberapa fungsi, seperti menggunakan keahlian yang dimiliki agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Secara istilah, pengertian pemasaran merupakan sebuah proses dan manajerial, di mana setiap individu dan setiap kelompok akan mendapatkan apa saja yang mereka butuhkan juga inginkan. Caranya adalah dengan menciptakan dan juga saling menukar produk dan jasa, serta nilai di antara seseorang dengan yang lainnya. Peranan pemasaran saat ini bukan hanya untuk menyampaikan sebuah produk atau jasa saja supaya sampai ke tangan konsumen dalam keadaan baik. Akan tetapi sampai memikirkan bagaimana sebuah produk dan jasa dapat memberikan suatu kepuasan kepada para konsumen secara berkelanjutan. Kemudian ada juga pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada Kotler. Pengertian pemasaran menurut Kotler adalah sebuah proses sosial dan manajerial di mana di dalamnya terdapat individu dan kelompok dalam mendapatkan apa yang mereka butuhkan serta inginkan. Caranya adalah dengan menciptakan, menawarkan serta menukarkan sebuah produk yang memiliki nilai dengan pihak lain. Yang kedua, menurut William J. Stanton. Menurut Stanton, pengertian pemasaran adalah sebuah sistem total. Sistem total tersebut berasal dari kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis tersebut dirancang untuk merencanakan, menentukan sebuah harga, memberikan sebuah promosi, serta mendistribusikan barang yang akan memuaskan keinginan juga jasa baik pada konsumen terdaftar maupun konsumen potensial. Yang ketiga, menurut Melidrum, pengertian pemasaran adalah proses bisnis yang mengusahakan keselarasan di antara beberapa hal. Hal tersebut antara lain SDM atau sumber daya manusia, finansial dan juga fisik organisasi. Penyesuaian dilakukan dengan kebutuhan dan keinginan para pelanggan di dalam konteks strategi kompetitif. Yang keempat, Kotler dan Armstrong. Sebuah proses sosial dan manajerial di mana seorang individu dan sebuah kelompok akan mendapatkan apa yang mereka butuh dan inginkan melalui penciptaan dan juga pertukaran timbal balik produk serta nilai dengan orang lain. Jenis-jenis pemasaran. Yang pertama ada branding. Sebuah produk atau sebuah layanan harus mempunyai target pasar. Selain itu, mereka juga harus memiliki nama atau brand. Gunanya adalah supaya dikenal dan terkenal oleh orang banyak. Branding adalah salah satunya. Yang kedua adalah iklan siaran. Jenis pemasaran selanjutnya adalah iklan siaran. Iklan siaran umumnya akan menggunakan radio. Penggunaan radio sebagai sebuah media pemasaran adalah salah satu jenis bentuk iklan berbayar yang cukup umum. Yang ketiga ada MLM atau multi level marketing. Pemasaran jenis MLM ini adalah salah satu bentuk penjualan yang dilakukan secara langsung. MLM akan melibatkan banyak orang di mana perusahaan akan merekrut serta menjual berbagai produk yang mereka miliki. Yang keempat adalah online dan internet. Media online atau internet adalah salah satu media pemasaran yang sangat diminati. Hampir semua orang tertentu pernah menggunakan internet. Hal tersebut akan membuat pasarnya menjadi sangat luas. Yang kelima ada WOMM atau Word of Mouth Marketing. Sebuah informasi produk yang akan didapatkan oleh seorang konsumen. Uniknya, informasi yang didapat oleh konsumen didapatkan dari konsumen yang lainnya.
baik secara verbal maupun secara langsung. Yang keenam ada PR marketing atau public relation marketing. PR marketing adalah salah satu jenis pemasaran yang penting. Banyak lembaga atau perusahaan yang akan bekerja sama dengan sebuah media. Tujuannya untuk meningkatkan brand awareness atau kesadaran produk. Yang ketujuh ada relationship marketing. Jenis pemasaran ini membangun sebuah hubungan atau relationship dengan konsumen adalah salah satu cara yang paling efektif dalam memasarkan sebuah produk. Tujuan pemasaran adalah kegiatan untuk mengembangkan kemampuan bisnis supaya bisnis atau perusahaan dapat beradaptasi dengan tren yang baru. Sebagai dasar pemikiran untuk mengambil sebuah keputusan pemasaran, digunakan sebagai media ukur dari hasil pemasaran akan berdasar pada standar prestasi yang sudah ditentukan. Acuan bagi tim pemasaran untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu yang bekerja di dalamnya. Keterkaitan logistik dan pemasaran. Keterkaitan antara logistik dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran merupakan salah satu fungsi utama dari perusahaan. Selain rancang bangunan dan rekayasa, produksi, keuangan, kepegawaian, dan lain sebagainya, pemasaran memegang fungsi penting karena merupakan upaya untuk mendekatkan produk atau jasa yang dihasilkan agar bisa dinikmati oleh para pelanggan. Kegiatan pemasaran tidak akan lepas dari unsur pembaruan perusahaan atau marketing mix, yaitu unsur-unsur yang satu dengan lainnya harus saling terkait dan terintegrasi, sehingga apabila salah satu ada kesimpangan, maka proses kegiatan pemasaran akan mengalami hambatan. Ada 4 unsur pembaruan yang dimaksud, yaitu A. Produk. Barang atau jasa hasil rancang bangunan dan rekayasa perusahaan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan agar dapat diterima oleh para pelanggan, maka produk tersebut harus memenuhi mutu yang disyaratkan. Yang B, ada price. Harga yang ditetapkan perusahaan yang dibentuk dari komposisi berbagai pengeluaran baik langsung maupun tidak langsung yang diakumulasi sehingga menjadi ongkos total, ada laba yang diharapkan di dalamnya. C. Promotion. Upaya perusahaan untuk mengenalkan barang dan jasa yang dihasilkan serta untuk mempertahankan posisi pasar perusahaan tersebut. Dengan adanya promosi diharapkan memperoleh tingkat apresiasi yang tinggi dari para pelanggannya sehingga bisa meraih pangsa pasar yang tinggi. D. Ada place. Kegiatan yang berupaya untuk dapat menempatkan barang atau jasa sampai pada komunitas pelanggan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu, tepat guna, tepat mutu, dan mampu memperoleh dengan cara yang mudah. Bauran kegiatan logistik dibentuk oleh 2 aktivitas, yaitu aktivitas kunci dan aktivitas pendukung. Aktivitas kunci meliputi standarisasi pelayanan kepada pelanggan. Pihak yang harus dilayani dengan baik. Untuk itu, perusahaan harus mampu memenuhi standar pelayanan minimum, terutama yang menyangkut triple constraint, yaitu QCD, quality, cost, dan delivery. Yang kedua, transportasi. Faktor yang mendukung terhadap aktivitas pergerakan barang dari pemasok ke pihak perusahaan atau inbound. Yang ketiga, persediaan. Aktivitas kunci yang bertugas untuk melayani aktivitas operasional perusahaan, terutama dalam menentukan ukuran pemesanan ekonomis, yaitu beberapa jumlah barang atau bahkan baku yang harus dipesan dan kapan kegiatan pemesanan itu harus dilakukan. Yang keempat, ada pemrosesan pesanan.
Pemesanan harus dilakukan secepat mungkin. Pesanan dipenuhi dari persediaan yang ada di gudang atau dari tempat produksi langsung. Apabila barang yang sudah dipesan sudah tersedia, selanjutnya dilakukan pengiriman kepada pemesan. Pengaruh logistik dalam strategi pertumbuhan korporat. Pengaruh logistik dalam strategi pertumbuhan korporat, Coulter dalam Concoro 2002-250 menyatakan bahwa strategi korporat adalah strategi yang menitik beratkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas mengenai bisnis apa yang akan dimasuki oleh suatu organisasi dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut. Sedangkan Collin dan Montgomery mendefinisikan strategi korporat adalah suatu cara bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi dari aktivitas multipasarnya. Strategi korporat terdiri dari satu strategi pertumbuhan atau growth strategi. Strategi perusahaan yang berorientasi terhadap upaya keras untuk mencapai pertumbuhan kinerjanya, antara lain tingkat penjualan, laba, pangsa pasar atau market share, dan tujuan primer lainnya. Perusahaan berusaha menggerakkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai pertumbuhan ke depan. Yang kedua, strategi stabilitas atau stability strategi. Strategi perusahaan yang berorientasi pada bagaimana menjaga agar perusahaan tetap stabil dan terhindar dari penurunan kinerja. Yang ketiga, strategi pembaharuan atau renewal strategi. Strategi perusahaan yang menitik beratkan pada bagaimana membalikan kinerja yang cenderung menurun ke kondisi yang lebih baik. Ketiga, strategi di atas dipetakan pada kurva siklus hidup produksi yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, ada tahap pengenalan atau introduction, tahap di mana perusahaan baru mengenalkan produknya ke pasar dan merupakan tahap awal masuk pasar. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Jika tahap pengenalan telah terlewati dan selanjutnya masuk ke tahap pertumbuhan, maka di tahap ini perusahaan menerapkan strategi pertumbuhan, yaitu mengarahkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Yang ketiga, ada tahap kemampuan atau mature. Pada tahap ini perusahaan telah mencapai puncak kinerjanya dan strategi korporatnya adalah menerapkan strategi stabilitas agar kinerjanya terjaga. Yang keempat, ada tahap penurunan atau decline. Apabila perusahaan mengalami penurunan kinerja karena berbagai penyebab, maka perusahaan menerapkan strategi pembaharuan, yaitu strategi perusahaan yang berupaya untuk mengembalikan kinerja sebelumnya. Pada tahap kedua, perusahaan akan menerapkan strategi pertumbuhan yang terdiri dari beberapa alternatif strategi, yaitu strategi konsentrasi, yaitu strategi dalam perusahaan di mana perusahaan memusatkan perhatiannya pada lini bisnis utamanya dan berupaya mencari cara agar sasaran pertumbuhan melalui peningkatan tingkat operasional baik pemasaran maupun produksi dalam bisnis utamanya. Strategi konsentrasi terdiri dari 4 alternatif. Kuadran 1, produk yang ada dipasarkan di pasaran yang baru disebut sebagai strategi pengembangan pasar. Kuadran 2, perusahaan mengembangkan produk baru dan dipasarkan di pasaran yang baru disebut strategi diverifikasi produk pasar. Kuadran 3, produk yang dimiliki perusahaan saat ini dipasarkan di pasar yang sekarang disebut strategi penetrasi atau menerobos. Kuadran 4, perusahaan mengembangkan produk baru dan dikembangkan di pasar lama disebut strategi
pengembangan produk. Aksi logistik dalam mendukung strategi konsentrasi dengan kegiatan logistik terlihat sebagai berikut. Hubungan antara strategi pertumbuhan dengan kegiatan logistik. Baik, itu saja sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.